Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat bagian belakang dari bungkus mie instan? Atau membaca buku panduan cara mengoperasikan handphone, komputer, atau barang-barang elektronik lainnya? Atau mungkin kalian pernah menonton seorang koki sedang memasak sesuatu dan memberikan informasi kepada para penonton tentang cara memasaknya? Atau kalian pernah melihat seorang seniman sedang mengajarkan cara memainkan alat musik tradisional tertentu? Nah, itu semua termasuk contoh dari teks prosedur. Jadi, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian, apa saja sih bagian-bagian dari teks prosedur? Yang pertama adalah tujuan. Biasanya, tujuan ini tertulis dalam judul teks prosedur. Misalnya, ada sebuah teks prosedur dengan judul cara memasak nasi uduk. Dari judul tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan teks tersebut adalah memberikan informasi tentang langkah-langkah membuat nasi uduk. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Pada alat dan bahan biasanya dicantumkan apa saja perlengkapan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Contoh, misalnya dalam membuat telur dadar. Bahan-bahan apa saja yang kita perlukan? Ya, tentu saja kita memerlukan telur dan garam. Kemudian, alat-alat apa saja yang kita perlukan? Ya, kita memerlukan wajan penggorengan, kemudian ada mangkok, ada sendok, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Pada poin ini tertulis secara detail bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Langkah-langkah harus ditulis secara urut atau runtut dan jelas. Kita tidak boleh menuliskan langkah-langkah secara acak dan tidak berurutan. Karena apa? Karena nanti akan berakibat pada proses pembuatan atau proses untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadi berantakan. Teks prosedur tentunya sama seperti teks lainnya. Ia memiliki ciri-ciri khusus. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Misalnya, ada sebuah teks prosedur tentang cara memasak telur dadar. Pada langkah-langkahnya tertulis, masukkan 1/4 sendok garam. Pada poin tersebut, penulis memerintahkan para pembacanya untuk memasukkan 1/4 sendok garam. Kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Yang selanjutnya adalah teks prosedur menggunakan kalimat saran. Misalnya, penulis menuliskan dalam teks prosedurnya seperti ini. Akan lebih baik jika hidangan disajikan dalam keadaan panas. Dalam kalimat tersebut, penulis memberikan saran kepada para pembacanya agar menghidangkan makanan dalam keadaan panas. Kemudian, dalam teks prosedur juga mengandung kalimat larangan. Misalnya, pada sebuah teks prosedur tentang cara meniup suling, tertulis, jangan meniup suling terlalu kencang. Pada kalimat tersebut, penulis ingin menyampaikan kepada para pembaca agar tidak meniup suling terlalu kencang.
Selanjutnya, teks prosedur juga mengandung konjungsi atau kata penghubung. Karena teks prosedur mengandung langkah-langkah, jadi tiap langkahnya dihubungkan dengan kata penghubung, misalnya lalu, selanjutnya, atau kemudian. Sekian penjelasan tentang teks prosedur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.